konsentrasinya. Jawablah dengan cepat pertanyaan saya. Mata kita ada? Kurang cepat. Mata kita ada? Mata untuk? Sapi minum? Yang masih jawab susu berarti belum konsentrasi. Kenapa kok sapi minum susu? Ya, itu adalah jawaban yang kurang tepat. Oke, diulang. Telinga kita ada? Telinga untuk? Kelelawar tidur pada? 50% jawabnya masih malam-malam. Berarti belum konsentrasi. Ya baik, Bapak Ibu sekalian, kita slide-nya Mas akan melihat dan merenungkan dulu Madrasatul Ula. Seorang ibu adalah madrasah pertama bagi siapa? Bagi anak-anak dan anggota keluarganya. Tetapi makalah ini harus ditambahi al-ab dan seorang bapak Raisul Madrasah. Bapaknya itu adalah kepala madrasahnya. Berarti kalau kita melihat konteks ini, Aisyah itu adalah ibunya NA, ibunya anak-anak yang berada di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Berarti Raisul Jamiahnya, kalau jamiahnya adalah Aisyah, perguruan tingginya Aisyah, berarti rektornya siapa? Ya, rektornya tetap Muhammadiyah. Berarti Raisul Al-Mudir Al-Jamiah adalah Muhammadiyah. Panjenengan benar-benar pimpinan Aisyah. Yes or no? Yes. Pimpinan Aisyah zaman dulu itu sabar dan ikhlas-ikhlas. Yes or no? Yes. Bagaimana dengan sekarang? Yes atau no? Yes. Semoga tetap ada keikhlasan yang mendalam pada hati kita. Yang ikhlas untuk beraisyah, saya doakan tahun depan hadir di ruang ini, ruang Musdalifah, untuk persiapan diberangkatkan haji. Kloter 10 dari embarkasi Surabaya. 2019 yang lalu saya berada persis di aula ini untuk keberangkatan haji dengan Haji Abidin atas nama biaya dinas karena sebagai ketua kloter 83 pada saat itu sebelum Covid. Nah, Bapak Ibu sekalian, panjenengan sudah lama mengabdi di Muhammadiyah, yes or no? Yes. Insya Allah pasti tahu maksud dan tujuan Muhammadiyah. Yes or no? Yes. Yang hafal maksud dan tujuan Muhammadiyah, saya kasih hadiah satu buku, bisa dibawa bukunya ke sini Mas Rizal. Silakan. Ya, yang belakang yang pertama yang ujung merah. Ya. Mungkin bisa dibantu. Maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Mumtaz, tepuk tangan. Dan jawabannya adalah benar, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Hadiahnya buku dan bisa diambil di Bapak. Ya, saya lanjutkan. Muhammadiyah adalah persyarikatan dan gerakan Islam. Yes or no? Yes. Apakah Muhammadiyah itu organisasi? Yes. Jawabannya adalah melebihi sebuah organisasi. Karena Muhammadiyah itu adalah persyarikatan, bukan organisasi. Kalau organisasi itu adalah pemimpin bersama anggotanya
maju bareng, gerak bareng untuk mencapai tujuan. Nah, tetapi kalau persyarikatan itu ada ikatan yang lebih kuat antar anggota itu, sehingga ada ta'awun, ada tolong menolong. Lalu ada bergandengan tangan dengan ikatan yang sangat kuat, majunya itu maju bareng. Berarti pimpinan Muhammadiyah, pimpinan Aisyah tidak boleh ninggal ke anggota atau jalan sendiri tanpa bersama-sama dengan pengurus yang lain. Kenapa? Karakter dari makna persyarikatan adalah bersyarikat. Kalau bersyarikat itu berarti ada ikatan dengan gandeng tangan, satu hati. Kalau ada yang tertinggal, harus kita tolong sampai dia bisa jalan bersama kita. Untuk apa? Mencapai tujuan bersama. Kalau organisasi yang ketinggalan, tinggal saja dulu. Kemudian kalau yang tidak cocok, ya langsung keluar saja, pindah parpol dan seterusnya. Itu karakter organisasi. Tetapi kita bukan organisasi, namun persyarikatan. Nah, slide-nya Mas. Ya, mohon saya ditampilkan jarang-jarang Mas karena ini agak fokus pada materinya. Ya, dan kalau nampak di layar wajah saya kok kelihatan agak ganteng, kalau asli kok seperti asli. Ya. Baik, saya lanjutkan. Itu penegasannya. Pertanyaannya, panjenengan siap menjadi pengurus Aisyah dengan ikhlas? Siap. Siap. Berarti pertanyaannya harus dipertegas. Anda siap? Siap. Anda bisa? Bisa. Aisyah? Teristimewa. Kalau kita melihat ini, mungkin akan ada makna yang bisa kita ambil. Suaranya ya, pernah melihat film ini? Apa kalimat utama yang disampaikan apa? Itu ini untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk menerima sebanyak-banyaknya. Kira-kira siapkah memberi? Siap. Insya Allah. Kalau pengurus yang ikhlas pasti juga hafal identitas Muhammadiyah. Identitas Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita ucapkan bersama, identitas Muhammadiyah. Identitas Muhammadiyah. 1, 2, 3. Identitas Muhammadiyah. Gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid. Ya, ketika saya matikan slide-nya yang berucap tinggal separuh saja. Berarti harus saya dikte dan kemudian diikuti. Identitas Muhammadiyah. Identitas Muhammadiyah. Gerakan Islam. Gerakan Islam. Dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid. Bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, mumtaz. Dan inilah pelajaran penting dari Kiai Ahmad Dahlan. Kita harus punya ilmu. Kalau punya ilmu kita amalkan. Kalau kita sudah mengamalkan harus dengan keikhlasan. An-nasu kulluhum mauta ilal ulama wal ulama mutahayyiruna ilal amilun wal amiluna ala wajalin illal mukhlisun. Berikhlaslah saat beramal, beramalah sesuai ilmu yang kita miliki. Kalau belum punya ilmu, maka mencarilah sebanyak-banyaknya dalam kajian-kajian yang ada. Sekarang kita mencoba untuk melihat definisi
Leadership is the capacity to translate vision into reality. Apa artinya? Kepemimpinan adalah kapasitas, kemampuan untuk menerjemahkan visi menuju kenyataan. Ini harus kita translate dalam bahasa Indonesia yang jelas, karena khawatir bahasa Inggris dengan kurang bagus, maka mohon maaf jika saya berprasangka. Tetapi insya Allah ada benarnya juga. Ya, saya yakin bahasa Inggris dengan ini kalah fasih dengan anak-anak TK di Australia sana. Ya, karena anak-anak TK di Australia itu berbahasa Inggrisnya mahir-mahir dibanding dengan kita di Indonesia. Ya, berarti kalau kita punya kapasitas untuk menerjemahkan visi menjadi sebuah realita, kita layak menjadi seorang pemimpin. Dan pemimpin sekarang itu adalah yang paling ujung ini, karena harus kita percepat, yaitu visionary leadership, kepemimpinan yang visioner. Kalau dulu ada teori kepemimpinan partisipatif, lalu ada kepemimpinan situasional, yang memimpinnya itu sangat fleksibel dan segala sesuatu itu mengikuti konteks yang ada. Tetapi sekarang teori yang terbaru dalam kepemimpinan itu namanya adalah visionary leadership, kepemimpinan visioner. What is the meaning of visioner? Berwawasan ke depan. Bagus. Jadi visionary itu adalah cara pandang jauh ke depan. Maka kalau kita punya cita-cita yang jauh ke depan disebut dengan visi persyarikatan atau organisasi, berarti visi organisasi. Nah, sekarang ini pemimpin yang dibutuhkan masyarakat itu adalah pemimpin yang punya cara pandang jauh ke depan, tidak flashback ke belakang, tidak hanya ikut saat ini, tapi sudah punya proyeksi jauh ke depan sana. Dan itulah yang disebut pemimpin yang cerdas. Aisyah tadi kan harus cerdas mencerahkan. Berarti panjenengan harus tahu ini definisinya orang yang cerdas itu yang seperti apa. Rasulullah Muhammad SAW saat ditanya oleh sahabat dari kaum Ansor, Rasulullah ditanya dengan dua pertanyaan. Yang pertama adalah, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Siapakah orang mukmin yang utama itu wahai utusan Allah? Qal, Nabi kita bersabda, ahsanuhum khuluqa, yaitu orang yang terbaik akhlaknya. Lalu setelah dijawab, sahabat ini bertanya lagi, summa ayyul mu'minina atyas ya Rasulullah? Lalu siapa seorang mukmin yang cerdas itu wahai utusan Allah? Qal, Nabi kita bersabda, aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaika al-atyas. Fahimtum? Natakallam bil lughatil arabiyyah mumtazan. Kita bicara bahasa Arab dengan mumtaz dan insya Allah bisa, karena bahasa Arab itu bahasa termudah. Kalau mu'annas dikasih ya, kalau mudzakkar dikasih yun. Bahasa Arabnya kursi yun, karena mudzakkar dikasih yun. Televisi yun. Dan itu berarti bahasa Arab adalah bahasa termudah. Wa dzalika al-mufradat al-kafefatiyah. Dan itu adalah mufradat yang kepepet itu ya, seperti itu. Ya, kalau handphone berarti happy. Ya, dan ini bahasa Arab luar biasa. Nah, kalau kita dijawab dengan jawaban yang luar biasa oleh Rasulullah, orang yang cerdas adalah orang yang masih hidup tapi dia banyak berpikir kematiannya. Orang yang cerdas adalah orang yang masih di dunia tetapi dia berpikir dengan persiapan yang terbaik untuk akhiratnya. Kalau kita ambil dalam konteks pemimpin,
Berarti pemimpin yang cerdas itu adalah pemimpin yang saat ini dia mimpin, tapi sudah menyiapkan generasi yang akan menggantikan kepemimpinannya. Siap diganti semua? Ya. Kalau sudah siap diganti semua, berarti panjenengan telah berhasil untuk mengkader anggota dan kader-kader yang akan menggantikan kita. Dalam teori kepemimpinan itu rata-rata seorang manajer, seorang direktur yang dia berhasil itu akan mundur pada saat kepemimpinannya itu tingkat puncak. Nah, kenapa? Karena kalau kepemimpinannya tingkat puncak dia lalu mundur, dia akan punya nilai tawar yang tinggi di perusahaan yang lain. Saya dulu pernah berpolitik seperti ini ketika saya menjadi kepala MTS Muhammadiyah Sidoarjo, satu-satunya MTS yang saat saya ngajar jadi guru di situ muridnya tinggal 32. Berarti kelas 1-nya itu 9, kelas 2-nya itu 13, dan sisanya kelas 3. 9. Nah, pada saat itu kemudian MI dan MTS dalam satu lokasi, Majelis Dikdasmen PCM sepanjang punya keputusan lembaga madrasah MI Muhammadiyah dan MTS Muhammadiyah ini akan kita tutup tahun depan. Nah, tahun 2006 akan ditutup. Lalu kemudian saya bilang ke Majelis Dikdasmen, mohon maaf, MI-nya silakan ditutup, tapi MTS-nya mohon jangan ditutup. Saya siap jadi kepala MTS-nya, dan kepala MTS yang sekarang mohon diberhentikan, saya yang menggantikan. Berarti saya sempat jadi kepala MTS, siswanya 32, itu karena mengkudeta juga. Mengkudeta bahasa kasarnya. Tapi niatan how to translate vision into reality itu menjadi komitmen kami daripada ditutup Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah sepanjang pada 2006 itu. Akhirnya saya jadi kepala dan kemudian berkembang sampai sekarang sudah paralel 2 kelas dan sudah menjadi madrasah unggulan juga di antara MTS yang ada. Tetapi setelah saya bisa membangun kembali, merecovery madrasah ini dengan teman dan tim kami, lalu saya mau diangkat lagi periode kedua. Saya mohon maaf tidak bersedia. Karena apa? Khawatir tidak dapat siswa lagi dan kemudian saya suul khotimah. Nah, saya akhirnya pilih berhenti saat madrasah ini puncak-puncaknya diminati masyarakat, dan itulah cara menjadi pemimpin supaya catatan sejarah kita itu tetap bagus di tempat itu. Begitu kan? Berarti yang sekarang kepala-kepala sekolah Aisyah yang siswanya sudah banyak, silakan segera mundur dari kepala supaya panjenengan tetap punya predikat kepala terhebat di sekolah itu. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, tidak semua pemimpin punya mimpi besar. Betul? Dan ini yang lebih parah lagi, tidak semua pemimpin berani mimpi besar. Nah, mimpi saja tidak berani, apalagi mentranslate vision into reality dengan kreativitas program, dengan kreativitas kegiatan, dan itu memerlukan pemikiran besar. Ibu-ibu Aisyah yang punya amal usaha TK dan RA dan juga punya MTS, punya SMP, punya SMA di wilayah daerah masing-masing, tentunya perlu berpikir besar. Nah, kebetulan saya setelah jadi dekan di Umsida, kemudian mengabdikan diri saya tidak lagi banyak di perguruan tinggi, tetapi lebih banyak sebagai konsultan pendidikan. Konsultan itu kepanjangannya adalah kongkonane wong kesulitan. Itu disingkat menjadi konsultan. Nah, saat ini peran ini yang saya geluti, sehingga saya menangani recovery
beberapa sekolah dan madrasah yang saya handle saat ini, bagaimana recovery, bagaimana rebranding dan seterusnya, itu kemudian kita diagnosa secara klinis dan klinis akademik maksudnya, dan kemudian kita kembangkan bersama-sama. Tanggal 28 besok saya juga misi di MAN, Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Malang, yang mereka ini adalah MAN terbaik di Jawa Timur. Pernah dengar? Prestasi-prestasinya itu mancanegara dan nasional, tetapi ternyata internal madrasah ini sekarang sedang mengalami kekurangan nilai-nilai spiritual karena sekarang mindset guru dan TU-nya itu adalah waktu adalah uang. Jadi kalau diutus ke sana, disuruh lembur sedikit, itu langsung berapa uang lemburnya dan seterusnya. Sehingga mereka pimpinannya sekarang sedang resah bagaimana membangkitkan kembali jiwa pengabdian, dan itu nilai-nilai pendidik adalah pengabdian, sehingga mereka resah ingin mendapatkan materi tentang spiritual services, layanan yang berbasis spiritual. Semoga panjenengan bisa punya mimpi besar mengembangkan amal usaha di Aisyah, punya mimpi besar bagaimana berdakwah melalui Aisyah di daerahnya masing-masing, cabang masing-masing, dengan mimpi-mimpi besar yang kita telah sepakati bersama. Ini dulu, dan kita lanjutkan tanya jawab dan sesi berikut. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Musfiqon, Visionary Leadership. Ada yang mau merespon? Dipersilakan. Mau bertanya? Mau komplain? Nggak begitu Pak? Atau yang lain? Persilakan. Ya. Boleh begini? Ya. Sebutkan nama daerahnya dulu biar terkenal. Dari mana nama dan asal PDA-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tia Kustiani, saya perwakilan dari Blitar Kota. Saya mau nanya kepada narasumber, kalau kita itu sudah berada di atas, terus kita mundur gitu ya. Lalu bagaimana kita akan mengembangkan ke cabang atau buka lagi gitu? Iya, seperti itu. Terus kalau seperti yang diungkapkan tadi ya, itu kalau kita sudah di atas biar jadi orang besar gitu, kita harus siap mundur gitu ya. Nah, besar mana kalau kita sudah berada di atas, terus kita bisa mengembangkan cabang-cabangnya gitu. Itu lebih besar mana? Apa besar perolehan kita atau besar setelah kita mengembangkan itu? Perolehan kita lalu kita berhenti, atau kita nggak berhenti tapi mengembangkan lagi gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya dari Kota Madiun, Lilik. Terima kasih Pak Musfiqon atas pencerahannya. Seperti yang dikatakan tadi bahwa tidak semua pemimpin punya mimpi yang besar, dan tidak semua pemimpin berani untuk mimpi yang besar. Kadang-kala kita manusiawi kadang turun atau down menghadapi mungkin masalah-masalah yang timbul baik di lembaga kita yang kita pimpin. Nah, mungkin
panjenengan punya tips-tips untuk kita bagaimana sih menjadi seorang pemimpin yang visioner. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak langsung direspon juga penanya tadi. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama dari Kota Blitar, beliau bertanya bagaimana pilihan yang harus saya ambil, kira-kira seperti itu. Apakah ketika saya jadi pimpinan Aisyah dan sudah ada hasil-hasil yang konkret dan diakui oleh masyarakat, lebih baik saya mundur ataukah saya teruskan terus supaya capaiannya ini bisa lebih banyak lagi. Sekali lagi itu adalah pilihan, dan pilihan itu sekali lagi harus berdasarkan prediksi. Tetapi karena kita ini adalah organisasi kader, organisasi massa berbasis kader, maka yang terbaik adalah bagaimana kita bisa menyiapkan kader setelah kita. Nah, Rasulullah Muhammad SAW secara eksplisit menyiapkan para sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka adalah pemimpin-pemimpin Khulafaur Rasyidin dan punya ketangguhan dalam memimpin. Kenapa? Karena selalu dididik oleh Rasulullah dalam setiap waktu dan setiap saat. Nah, kalau misalkan kita bisa memprediksi, oh kalau saya mundur ternyata yang lain masih minder dan belum siap misalkan, dan itu sudah kita tanya dalam forum dan seterusnya, ya berarti panjenengan punya amanah yang kedua, amanah yang ketiga, amanah yang keempat, dan yang penting dalam diri jenengan tidak ada unsur saya yang harus memimpin terus, tidak seperti itu. Tapi kalau kondisinya emergensi, sumber dayanya pas-pasan, dan itu banyak juga di cabang-cabang, kemudian apalagi di ranting, ya Ibu Aisyah pimpinannya ya seumur hidup, ya beliaunya itu gitu ya. Nah itu memang emergency situation, situasi yang emergency. Tapi kalau kondisi kadernya banyak, sebaiknya adalah kita kader dan kemudian kita bisa lebih bersama-sama merawat Aisyah dalam konteks persyarikatan Muhammadiyah. Nah, berarti kalkulasi hitungan kalkulatornya antum antum alam bil umuri. Nah, yang kedua dari Kota Madiun, bagaimana supaya kita bisa menjadi pemimpin visioner? Cara berlatihnya adalah selalu buat pertanyaan what is the next. Jadi pertanyaan ini selalu ada di buku kita, selalu ada di hati kita, di pikiran kita. What is the next? Apa artinya? Ya, apa selanjutnya? Karena seorang yang cerdas itu karakternya adalah selalu bertanya what is the next? Apa berikutnya? Tahun ini akan usai. Apa tahun depan? Bulan ini mau selesai. Apa bulan depan? Hari ini akan selesai, apa besok? Sehingga mereka punya prepare, punya persiapan yang lebih matang karena dia sudah lebih awal bertanya what is the next? Apa berikutnya? Kalau seseorang selalu bertanya what is the next, what is the next, maka dia akan punya manajemen waktu yang kuat, dia akan punya disiplin yang tinggi, dia akan punya karakter kreasi dan inovasi yang luar biasa. Karena apa? Dia sudah bertanya what is the next, what is the next, what is the next. Kalau dalam sebuah keluarga, saya ibaratkan, kalau keluarga ini sama-sama al-aqyas, sama-sama orang cerdas, saat makan bareng bersama keluarganya, bapak, ibu, dan anak, lalu makan ini akan berakhir. Seorang ayah sedang sendokan terakhir makannya itu, istri atau ibu yang cerdas akan langsung berpikir what is the next setelah makan bareng. Korak-korak piring. Itu berarti cara berpikir what is the next setelah makan bareng. Maka istri yang sholihah pasti akan langsung bilang ke suaminya, ya sini ya piringnya ibu yang korak-korak. Karena dia sudah berpikir setelah makan bareng ini what is the next?
kura-kura piring, gitu kan? Nah, tetapi saat istrinya kura-kura piring, suami yang cerdas pasti langsung berpikir, what is the next? Setelah kura-kura piring apa? Cuci baju. Maka suami yang solid, dia akan bilang ke istrinya saat cuci piring, Bu, baju kotornya mana? Ayah yang nyuci. Itu namanya suami yang cerdas. Nah, saya sekarang bertanya, suami jenengan pernahkah bertanya seperti itu saat jenengan kura-kura piring? Kalau belum, berarti harus jenengan bacakan hadis rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi yang saya bacakan tadi. Ayyul mu'minina aqyas ya Rasulullah, siapa orang yang cerdas itu wahai utusan Allah? Aksaruhum lil mauti dzikra wa aksaruhum lima ba'dahu isti'dadan. Ulaika al-aqyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas menurut Rasulullah. Dia masih hidup mikir mati. Dia masih di dunia mempersiapkan untuk kehidupan lima ba'dahu, setelah kehidupan dunia ini dengan ahsan, yaitu ahsan itu artinya terbaik karena isim tafdil dari kata hasan ditambahi a, akhirnya ahsan. Kalau kabirun artinya besar, kalau akbar berarti terbesar. Itu tips yang utama bagaimana kita menjadi pemimpin yang cerdas, yaitu ngetesnya gampang, panjenengan kurang-kurang, lalu ditanya enggak sama suaminya untuk cuci baju. Saya pun tiap pagi tugas saya adalah nyuci baju, istri saya sedang kura-kura. Nah, kalau saya berangkat ke kantor itu setengah 6 pagi saya berangkat, rumah saya Gedangan, kantornya di Ketintang. Tapi kalau berangkatnya lebih jam 6, pasti sampai kantor itu terlambat karena macetnya luar biasa. Saya pilih setengah 6 berangkat, tapi setengah 6 itu saya sudah menjalankan tugas nyuci pakaian yang kotor di rumah itu. Kayaknya tidak percaya. Akhirnya saya kumpulkan baju-baju itu, lalu saya masukkan mesin cuci, dan kemudian saya pencet tombolnya, timer berjalan, kemudian saya tinggal berangkat kantor. Itu saja tugas saya sehari-hari. Karena yang akan menjemur adalah istri saya, dan yang nyetrika nanti juga istri saya. Tugas saya yang mengumpulkan, masuk, pencet timer, tinggal berangkat kerja. Wah, enak banget. Yang kedua, tip yang kedua, bagaimana kita menjadi pemimpin yang visioner, yang punya cara pandang jauh ke depan. Satu, jangan lupakan data. Yang kedua, teruslah membaca, karena data dan membaca itu akan menjadi proses literasi terbaik. Orang-orang yang punya visioneri yang kuat, dia tidak hanya tahu, tetapi dia pegang datanya. Dan semua sekarang pemimpin dunia, tingkat dunia, itu pada berebut data. Sehingga yang namanya data, itu sekarang harganya mahalnya luar biasa. Indonesia ini ada namanya Bappenas, Badan Perencanaan Nasional. Kalau di kabupaten ada namanya Bapeda, Badan Perencanaan Daerah. Mereka ini punya data yang selalu diincar oleh investor, oleh pengusaha-pengusaha asing, dan tidak sedikit pegawai kita Republik Indonesia itu menjual data yang semestinya tidak diberikan, tapi data itu dibeli dengan harga triliun, miliar. Siapa yang tidak mau melepas data yang ada di komputernya itu? Padahal data ini digunakan untuk proyeksi-proyeksi jauh ke depan para pemimpin perusahaan yang mereka berjiwa visioner. Maka Aisyah harus pegang data. Berapa anak yatim yang ada di daerah ini? Berapa ibu yang sedang hamil pada tahun ini? Maka 4 tahun lagi mereka akan masuk TK. Dan kira-kira berapa mangsa pasar TK Aisyah di daerah ini? Panjenengan saya yakin tidak akan pernah sampai mendata berapa pernikahan setiap tahun di kecamatan jenengan, berapa yang hamil, berapa yang punya anak,
panjenengan mulai sekarang sering-seringlah ke KUA setempat minta data average rata-rata 1 bulan berapa yang nikah di wilayah ini. Dengan begitu jenengan punya data N nikah 100. Oh berarti asumsinya 80% punya anak tahun ini, berarti TK Aisyah akan punya calon pendaftar 50% dan seterusnya. 2 itu saja Bu tipnya, kalau banyak-banyak saya yakin lupa sehingga kita ngajinya ringkas saja. Ya silakan kalau masih cukup waktu 10 menit tadi. Dipersilakan tadi yang belum sempat. Oke, silakan. 1. Monggo Bu ke depan Bu. Sebut dulu nama daerahnya dan nama daerah asli daerah. Mohon to the point. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, nama saya Teroksa, utusan dari Kabupaten Pacitan. Dari Pacitan. Yang akan kami tanyakan, Bapak tadi menyampaikan bahwa ada FI yang akan katakanlah mau collab, kemudian dengan sabar ikhlas Bapak sekaligus terjun menjadi kepala sekolahnya, sehingga sampai sekolah itu pun sampai akhirnya paralel. Yang kami tanyakan bagaimana kiat-kiat sehingga sekolahnya tadinya mau collab sampai bisa menjadi paralel. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi dari Kabupaten Malang. Bapak menjadi ada saya langsung belajar. Yang pertama Bapak tentang leadership. Leadership itu apakah mulai ada dari bawaan, dari lahir, atau diasah? Yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak kami kebetulan ada di majelis Bidasmen. Bidasmen itu selalu bersentuhan dengan mengecek kemampuan atau pada saat wawancara kepada Bapak Ibu guru atau calon kepala sekolah. Nah, sayangnya ketika wawancara dan sebagainya itu hanya by lisan. Hasil dari data kami masih kesulitan. Nah, ada kesulitan yang hal itu agak kami mengaplikasikan sedikit Pak. Kenapa? Di Aisyah itu belum ada pedoman secara jelas lengkap, tidak seperti di Muhammadiyah, anak semestinya. Nah, karena itu dari Bapak tadi kan menyampaikan ini ada pedoman-pedoman. Nah, kami dari Aisyah dan Bapak kami Kabupaten Malang itu punya lembaga yang kemarin mendapatkan award untuk bidang pendidikan. Ada SMP, ada SMA, ada 24 kelompok bermain dan 30 KPK. Nah, itu harus melalui beberapa seleksi. Seleksi yang paling memudahkan itu prosesnya bagaimana? Karena apa? Saya melihat ketika ditanya itu enak ngomongnya, tapi ketika sudah bekerja kesulitan di lapangan itu yang terjadi Bapak. Karena saya juga sebagai mengabdi di awal usaha saya sebagai kepala sekolah SMK, jadi situasi ini itu sangat sering terjadi. Apa yang diucapkan secara baik lisan dengan baik bekerja itu sangat berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan sesi terakhir. Ya, selanjutnya nanti bisa diskusi by chat atau yang lain instrumennya. Ya, ibu-ibu yang saya hormati, yang pertama dari Pacitan luar biasa. Dulu saya ketika merintis bersama tim Kumus 3 Diploma 1 Kemuhammadiyaan, saya
saya berkali-kali ke Pacitan. Sekarang masih jalan juga di Unsida Diploma 1 ke Muhammadiyah. Adakah yang alumni? Beliaunya alumni Bojonegoro. Ya, ada yang ikut di Bojonegoro. Nah, yang pertama adalah pertanyaannya, MI-nya itu memang jadinya ditutup. Jadi MI-nya di sepanjang itu cabang ya termewah. Bahasa saya tidak terkaya tapi termewah. Karena amal usahanya cukup banyak dan manajemen persyarikatannya luar biasa bagus. Muscapnya saja di Bali. Wah, luar biasa. Tahun ini muscapnya di Bali. Panjenengan ikut kalau boleh. Ya, ini kalau Pacitan kayaknya tidak ke Bali. Nah, tapi akhirnya ditutup MI-nya dan MTS-nya kemudian tetap jalan. Nah, karena saya tidak sanggup kalau saya harus ikut mendampingi MI-nya, maka saya pilih MI-nya silahkan ditutup, MTS-nya jangan. Karena saya guru MTS kan saat itu. Nah, kiatnya apa? Yang pertama, diagnostic reading, membaca secara diagnostik. Kalau seorang dokter itu mendiagnosa pasiennya, maka kalau sekolah harus ada akademik diagnostik mendiagnosa akademiknya. Madrasah atau sekolah kita itu yang sakit bagian mana? Apakah di sarananya, apakah manajemennya, apakah gurunya, atau masyarakat wali muridnya, dan kemudian sampai tidak ada trust, kepercayaan pada kita. Akhirnya saya mutar otak, baca referensi sebanyak mungkin ketika jadi kepala itu tahun pertama. Kemudian kita banyak program yang inovatif, dan inovasi itu kemudian membawa hasil. Ya, di antaranya adalah kita branding madrasah ini adalah sekolah efektif. Sekolah efektif itu adalah yang memiliki added values. Anak ini masuk ke kita hanya hafal 3 surat pendek dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kita tanda tangan dengan orang tua, putra panjenengan, setelah kita tes hanya bisa hafal 3 surat pendek. Kita berjanji anak jenengan nanti di sini akan hafal juz 30. Nah, berarti madrasah kita itu punya added values, nilai tambah real, dan orang tua bisa membacanya. Ini loh nilai tambah. Itu namanya adalah academic report akademik yang kita berikan pada orang tua. Tapi program-programnya unik. Anak-anak yang pandai kita jadikan satu untuk ikut lomba olimpiade dan seterusnya. Anak-anak yang setengah pandai ya kita kumpulkan, mereka kita data, punya talenta apa? Tenis meja, kita berikan tenis meja. Pada saat itu ada yang talentanya itu nge-game. Pada saat itu masih PlayStation karena belum banyak YouTube, masih PlayStation tahun 2006-2007. Maka saya belikan PlayStation di sekolah, di madrasah itu, karena dia habis sekolah rata-rata ke warnet untuk PlayStation. Nah, yang sukanya PlayStation kita belikan itu, dan akhirnya sampai yang musik kita belikan musik. Dan tapi kontraknya dengan kita adalah kita belikan tapi nanti harus juara. Yang musik juara musik, yang tafid juara tafid, yang PlayStation harus juara PlayStation. Anak yang paling nol gitu, kita ranking paling nol. Akademiknya pas-pasan, IQ-nya hampir saja idiot karena 90 IQ-nya dan ada yang 100 IQ-nya, paling tinggi 110 IQ-nya, dan itu kemudian kita kelompokkan. Mereka ini nggak mungkin disuruh olimpiade, disuruh lomba, tetapi kita bikinkan program film pendek dan itu mereka yang berperan. Ternyata mereka bisa main film-film pendek kita produksi. Bisa dicek di Google atau di YouTube sekarang juga bisa. Judulnya diantaranya adalah Mencari Cahayamu. Nah, itu nanti akan muncul gurunya dan siswanya main peran film bersama-sama. Saat wali murid kita kumpulkan, kemudian kita putar film itu.
Wali muridnya pun tertawa karena anaknya sedang jadi pengemis dalam film itu. Anaknya ada yang jadi tukang beca di sopir dan seterusnya. Nah, ini kreasi-kreasi dan tidak mungkin kita sampaikan di sini, dan diantaranya yang paling populer saat itu adalah English vocabulary, Arabic al-mufradat, dan setiap pekan itu kita lombakan. Jadi tiket masuknya anak untuk ke kelasnya masing-masing itu adalah 1 kalimat bahasa Arab, 1 kalimat bahasa Inggris yang sudah diberikan kemarinnya, dan itu diambilkan dari buku teks pelajarannya, sehingga 1 tahun anak sama dengan menghafal buku bahasa Inggris teksnya itu, dan dia setiap pagi mengucapkan dan seterusnya. Kalau mau taklim bersama, nanti selain forum ini bisa konsul dengan saya, dan untuk Aisyah free konsulnya. Free konsulnya. Yang Tulungagung, mana Tulungagung tadi? Tulungagung itu ada SD Aisyah. SD Aisyah ini di tengah kota. Potensinya luar biasa. TK-nya yang satu komplek itu 1 tahun dapat 80 sampai 100 siswa, begitu ceritanya. Ya, dan ternyata SD-nya itu hanya dapat 9 siswa, dapat 13 siswa, dan itu satu komplek. Naif sekali ya. TK-nya 80, tapi masuk SD dalam komplek itu, SD Asia hanya 13, hanya 12. Tetapi saya selalu dari jauh mendampinginya, karena ada guru di situ yang dulu mahasiswa Umsida, namanya Pak Musleh ya. Ada tahu Pak Musleh? Ya, itu mahasiswa saya Umsida. Dan ketika saya ke Tulungagung, dia pasti nyamperin saya di penginapan saya, berdiskusi panjang bagaimana strategi-strateginya. Dan alhamdulillah tahun ini itu dapatnya sudah 1 kelas lebih dari 20, betul? 24 sekarang. Dan itu saya konsul dan saya layani konsultasinya, trik-trik apa yang harus dilakukan dan seterusnya. Kalau sekarang saya buka kartu, misalkan Pak Musleh itu banyak usul dan sebagainya, itu sebetulnya dari saya. Ya, Pak Musleh ini mahasiswa saya dulu. Saya punya tanggung jawab untuk membantu dia sampai sukses berada di amal usaha Aisyah ini. Nah, yang terakhir adalah dari Kota Malang. Oh, Kabupaten Malang. Kabupaten Malang. Apakah jiwa pemimpin itu given, pemberian Allah, ataukah bisa diasah? Jawabannya adalah dua-duanya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi, yaitu manusia. Berarti semua kita punya modalitas untuk memimpin. Itu qudrati, dan itu berarti pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pemimpin yang terbaik itu adalah pemimpin yang diasah. Ya, kenapa? Karena kalau tidak diasah, hati kita juga akan bisa naik dan turun. Bahkan iman kita itu yazid wa yanqus, kadang tambah, kadang kurang. Semangat kita beraisyah pun juga seperti itu. Kadang naik, kadang turun. Kadang kita merasa ikhlas berjuang, ternyata tiba-tiba ada yang ngerasani kita di belakang dan kita dengar. Akhirnya kita langsung lemah semangatnya untuk aktif di Aisyah. Itu namanya adalah orang-orang yang yalmizun, orang-orang yang menghina. Waladina, mereka adalah orang-orang yang yalmizun, yang selalu menghina dalam apapun perjuangan kita. Nah, yang terakhir dari pertanyaannya tadi saya nggak lupa, sepanjang gitu. Oke, ingat. Baru dengan mau bicara saya sudah ingat. Ya, bagaimana menyeleksi? Ya, menyeleksi karyawan guru yang kita akan rekrut. Ternyata saat wawancara itu enak, tapi saat bekerja tidak seperti apa yang diwawancarakan. Berarti ini adalah guru omong doang, gitu ya. Nah, kita harus punya prinsip. If lack of knowledge, jika guru kita itu kurang pengetahuan,
Solusinya adalah education, pendidikan. Nah, kalau lack of skill, kurang keterampilan, maka solusinya adalah training and coach, pelatihan dan pendampingan. Berarti panjenengan ini kayaknya guru jenengan lack of skill, kurang terampil ngajarnya, maka solusinya dengan latihlah dia, tapi jangan dilatih saja, dampingi dia, coaching, dilakukan pendampingan. Nah, kalau sudah dilakukan pendampingan, maka pendampingan inilah yang akan menguatkan dan sampai membentuk perilaku yang mereka selama ini menurut kita masih kurang. Kenapa? Karena karyawan sekarang itu memang luar biasa susah. Nah, saya ini tadi membawa asisten. Asisten ini baru beberapa hari dengan saya dan masih uji coba untuk menjadi karyawan saya. Nah, ini dari Tulungagung dan baru saja saya lakukan tes wawancara sudah, tes komputer sudah, lalu tes sikap dan nilai spiritual itu yang sekarang sedang berproses. Akhirnya saya untuk ngetes karyawan itu saya ajak jalan bareng. Ketika dia jalannya secepat saya, berarti sama-sama punya visionary yang kuat. Ketika itu saya ajak makan, ketika makannya itu tertib gitu dan cara makannya sempurna, berarti dia punya kedisiplinan yang tinggi. Baru saja ini tadi saya tes sholat. Ya, saya tes sholat. Saya berhadapan-hadapan sedang makan, kemudian kamu sholat duluan, nanti saya belakangan. Padahal dia saat sholat itu sedang saya amati dari belakang, apakah tumaninah, rukuknya, sujudnya. Kalau dia ibadahnya seperti itu, berarti dia punya spiritual yang bagus dan seterusnya. Yang baru saja selesai wisuda bulan lalu itu adalah sekretaris Ikatan Pemuda Muhammadiyah dari Trenggalek, rumahnya Panggul Trenggalek, ada dari Trenggalek. Ya, dari Trenggalek itu Panggul, itu dari MAN 2 Panggul saya dapat 4 tahun yang lalu. Kemudian anaknya bagus, kita kuliahkan di Sidoarjo dan biaya kuliahnya dari kita semuanya karena program beasiswa dari lembaga saya. Nah, kemudian sudah kita kembalikan ke Panggul Trenggalek sana dan kader kita sudah ada satu yang kuliah di Surabaya, kemudian kembali ke daerah. Nah, tempat saya memang berkumpul beberapa anak yang sedang kuliah, anak-anak yang punya visionary yang bagus, kreativitas yang bagus, kemudian berkumpul dengan kita dan kita didik sampai menjadi sarjana, pasca sarjana, bahkan sampai doktor pun akan kita antarkan. Dan sekali lagi 0 rupiah, tidak usah berbiaya, asalkan mau belajar dengan saya dan tim yang ada di lembaga saya. Itu Bu Astawati, waktu memisahkan kita, semoga manfaat dan kita berdoa bersama, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Inilah doanya Rasulullah ketika Rasulullah menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Ketika Jibril telah mengajarkan kepada Rasulullah, lalu Nabi selalu berdoa setelah ditinggal oleh malaikat Jibril dengan doa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ini doa terbaik, maka di setiap habis taklim sebaiknya kita berdoa dengan hadis rawahu at-Tirmidzi yang berisi doanya Rasulullah setelah menerima wahyu. Sampai jumpa pada waktu berikutnya, dan buku ini masih ada 2, saya hadiahkan yang dari Pacitan 1 dan yang dari Malang 1. Ya, ini pilihan dari saya. Buku ini adalah Bikamin Hafidhah. Ya, Bikamin Hafidhah menjadi Silakan maju untuk menerima buku tim dari Pacitan. Ya, boleh diabadikan.